Kemudian apa kata Arabi bin Qusaim ini, Pak? Aku tahu berobat itu sunnah, tetapi aku menjadikan sakitku ini semoga dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Semoga dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Itu yang dia tuju sebetulnya. Akhirnya datang masyarakat mengatakan, mengapa engkau tidak dakwahkan manusia supaya banyak orang ini yang makin dekat kepada Allah? Kenapa kau tidak berdakwah? Jawabannya ini, Pak, selalu terngiang-ngiang di telinga saya, Pak. Saya sedangkan diri saya aja banyak kesalahan. Saya aja tidak ridho dengan diri saya ini. Sebetulnya kalau dicek betul loh, Pak. Kita aja membuat aturan untuk diri kita sering kita langgar. Udah dibuat tulisan tuh, Pak, tidur jam 10 malam, pasti lewat juga. Udah dibuat tulisannya, udah kita katakan ke diri kita, baca Quran sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Memang benar ungkapan yang mengatakan kalau kita melihat dunia, lihat orang yang di bawah kita. Tapi kalau untuk urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Kalau kita, Pak, melihat bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah itu kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Berarti berapa lama kira-kira berdirinya? Hingga kata Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, dosamu kan sudah diampuni, baik yang masa lalu ataupun yang akan datang. Kenapa kau melakukan ini? Kata Rasulullah, tidak layakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu cara Rasulullah bersyukur. Jangan pula kita sampai makin kenal kita sama Allah, makin tidak perlu kita sholat lagi. Ini ada nih, Pak, pokoknya makin tinggi dia kedekatannya sama Allah, nggak perlu sholat lagi. Ini yang bahaya jadi. Sedangkan Rasulullah saja yang sudah diampuni dosa-dosanya sholat sampai bengkak kakinya. Nah, ini gambaran bagaimana sholat Rasulullah SAW. Kita tidak akan mampu seperti ini, tapi ini untuk menyadarkan diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan ini belum seberapa dan membuat kita menjadi rendah hati, insyaallah. Kita melihat, Pak, sambungan dari kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam 500 rampai orang-orang soleh, tokoh-tokoh zuhud. Jadi kalau ada tokoh-tokoh zuhud, para tabi'un tabi'in, seperti yang dikatakan Alqamah bin Masad, bahwa ada beberapa orang zuhud, di antaranya adalah Amir bin Abdullah, Uwais Al-Qarni, Haram bin Hayyan, Arabi bin Qusaim, Abu Muslim Al-Khawlani, Aswa bin Yazid bin Al-Ajda, Al-Hasan bin Al-Bil Hasan. Jadi gambaran mereka ini, Pak, disebutkan di dalam kitab ini. Pernah Amir bin Fuhairah, dia sedang sholat, naik ular ke dalam gamisnya, Pak. Mulai dari bawah jubahnya
Sampai ular itu pula bosan di dalam tuh Pak, keluar dia balik. Jadi kalau kita bayangkan ini Pak ya, mungkin kita lipan aja mungkin tidak tanggung, kencang lagi lari kita Pak. Ada saya melihat orang lagi hadrah, rupanya masuk ular ke kain sarungnya Pak, tanggung tinggi loncatnya Pak. Mungkin kalau pemain basket tuh Pak ya, pokok udah di atas rata-rata loncatnya itu Pak. Wajar kita pasti takut lah Pak. Sedang sholat ada ular, sedang sholat ada lipan, gak usah lipan lah, kecoa aja kita udah lari. Ini ular masuk ke dalam gamisnya, sampai bosan pula ular itu di dalam badannya, keluar balik dari atasnya ini. Orang yang melihat bertanya kepada Amir bin Fuhairah, mengapa engkau tidak singkirkan ular itu dari tubuhmu? Jawaban dia apa Pak? Saya malu kepada Allah jika ada yang saya takutkan selain Allah. Itu jawabannya Pak. Malu dia untuk menghentikan sholat. Masa aku harus takut kepada selain Allah? Itulah gambaran betapa mereka sangat dekat kepada Allah, sampai untuk menyelamatkan diri pun mereka tidak mau. Kita baru seperberapanya nih Pak, belum apa-apa. Jadi Bapak jangan merasa bangga Pak, waduh tahajud saya, zikir saya belum seberapa. Ini membuat kita jadi rendah hati Pak, tidak sombong kita jadinya. Ada yang berkata kepada Amir bin Fuhairah, surga itu kan dapat diraih dengan cara yang lebih ringan dari apa yang kau kerjakan. Tidak betul sesulit-sulit itu. Kenapa kau harus menjatuhkan dirimu kepada bahaya? Padahal untuk mendapatkan surga ini kan tidak begitu berat. Tidak harus yang seperti itu, yang ringan-ringan saja itu bisa. Contohnya kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, bisa memenuhi timbangan nanti di akhirat, ringan. Dan api neraka kan juga bisa dihindari dengan cara yang lebih ringan daripada yang kau kerjakan. Surga bisa ringan amalannya untuk mendapatkannya, neraka pun dengan amalan ringan pun bisa kita terhindar dari neraka. Contohnya apa Pak? Selamatkanlah dirimu walau hanya bersedekah sebiji kurma atau setengahnya. Ngasih orang kurma setengah aja kan tidak mungkin rasanya itu Pak. Itu aja bisa menyelamatkan diri kita dari neraka. Tapi janganlah setengah kurma pula dikasih Pak. Mentang-mentang hadisnya segitu, betul-betul segitu diamalkan. Dia kan kadang hadis itu kan cuma satu kurma, lebih daripada itu bid'ah lah nanti. Tentu itu jadinya Pak ya, karena tidak sesuai sunnah gitu. Karena kan dia hanya sebutir kurma, jangan dibuat 2 butir, nanti jadi salah jadinya. Apa kata Amir bin Fuhairah? Demi Allah, aku akan terus berjuang. Jika aku selamat masuk surga, semua itu karena rahmat Allah. Nah itu kalimatnya Pak. Kita ini masuk surga jangan mengandalkan amalan kita Pak. Amalan kita tidak seberapa. Rahmat Allah lah yang membuat kita masuk surga. Ada dulu ahli ibadah Pak, saking ingin dekat dan fokus dia menghadap Allah, tinggal dia sendirian di sebuah pulau. Umurnya 60 tahun dihabiskannya hanya untuk ibadah, berpuasa, dan sebagai kemurahan Allah kepadanya Pak, ditumbuhkan Allah lah pohon delima yang berbuah setiap hari. Jadi dia puasa tiap hari, berbuka dengan buah delima itu. Buah delima itu selalu ada. Dia ibadah aja siang malam. Begitu dia meninggal, apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Protes dia Pak, nggak terima dia dimasukkan Allah karena rahmat Allah. Apa kata dia? Tunggu dulu, kenapa aku dimasukkan ke dalam surga karena rahmatmu ya Allah, kok tidak karena amal ibadahku? Aku 60 tahun ini tidak ada berbuat dosa ya Allah, aku hanya tinggal sendirian, kenapa tidak dengan amal ibadahku yang dipertimbangkan? Kok bisa karena rahmatmu aku masuk surga? Kata Allah, keluarkan dia balik. Keluarkan balik. Sekarang kita ukur mana berat
kita timbang mana lebih berat, amal ibadah yang kau lakukan atau dengan rahmatku satu aja dengan biji matamu. Jadi satu mata ditimbang dengan amal ibadahnya. Ternyata di luar dugaan Pak, lebih berat mata ini daripada amal ibadahnya. Masukkan dia ke dalam neraka. Oh ampun ya Allah, ampun. Masukkanlah aku ke surga karena rahmatmu. Tapi kenapa kok bisa lebih berat mata itu daripada amal ibadahku? Kata Allah, mata silahkan kau berbicara. Apa kata mata? Sakit aku dibuatnya ya Allah. Siang malam dia beribadah sampai tidak bisa istirahat aku dibuatnya. Sakit betul aku. Kata Allah, dosa yang kau buat kepada satu matamu itu tidak seimbang dengan amal ibadahmu selama 60 tahun. Beribadah pun kita artinya bisa berdosa, makanya kita selalu istighfar. Bapak duduk macam ini bisa berdosa Bapak, pinggang Bapak sakit jadinya, kan menganiaya badan tuh. Tetapi ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kita minta rahmat Allah agar diampuni dosa kita ini. Mata ngantuk kita tahan, tapi ini jangan dijadikan dalil Pak. Pas Bapak mau bangun tahajud malam, ngantuk mata, menganiaya mata kita nih, dalam tidur aja lah kita. Ini nggak boleh Pak. Jangan sampai ini dijadikan pula alasan untuk bermalas-malas. Orang mengatakan apa Bu? Pena malaikat diangkat orang tidur sampai dia bangun. Subuh jam 8 terus jadinya Pak. Saya tertidur. Tentu itu alasan jadinya. Kalau ini bisa dijadikan hujah. Kemudian apa kata Amir bin Fuhairah? Demi Allah, aku akan terus berjuang. Jika aku selamat masuk surga, maka itu semua karena rahmat Allah. Jika aku masuk neraka, maka paling tidak aku telah berjuang. Penting aku berjuang dulu. Kalau aku masuk neraka, paling tidak aku telah berjuang. Ada perjuangan dari dalam diri kita. Yang kadang kita ini mudah menyerah Pak. Dalam mengamalkan sesuatu begitu mentok, akhirnya kita kembali ke belakang. Ini sangat banyak Pak. Dulu ada 2 orang penyembah api, beragama Majusi. Waktu dia sedang berjalan, singgah dia di sebuah masjid yang ada pengajian. Pengajian ustadz itu simpel aja, jangan ngeluh. Itu aja Pak. Karena wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang pengumpat, pencela, termasuk orang yang suka mengeluh. Hebat ajaran ini. Umatnya dilarang mengeluh. Jadi aslinya ajaran Islam itu, orang Islam itu sudah tidak suka mengeluh. Tidak suka bergosip. Itu aslinya Pak. Cuman kadang kita menang, kadang kita kalah. Waktu pengawal pribadi Raja Salman meninggal Pak, siapapun orang Arab yang diwawancara Pak, tidak ada yang buka mulut satupun. Dia orang yang berakhlak mulia, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Tidak ada satupun yang mau dia sebenarnya gini, dia ini kan sedang apa. Kalau kita ya gitu Pak, janganlah tahu orang ya ini gini cerita sebetulnya dia. Janganlah sampai salah sangka. Tidak ada satupun yang buka mulut Pak. Bagaimana menurut Anda pengawal Raja Salman ini? Alhamdulillah, dia orang yang berakhlak mulia, dia orang baik, dia nggak ada macam-macam Pak. Kalau kita sulit untuk dapatkan orang seperti ini, begitu cara bagaimana Bapak tuh? Bertengkar sama kawannya sebetulnya, cuman janganlah sampai tahu lah keluar orangnya. Lama duduk tuh Pak, pakai kopi bagai itu. Yang dibahas itu aja Pak, lama pula duduknya. Berjuang. Dia pikir, waduh, hebat ini agama nggak ngeluh. Entah mengapa tertarik hatinya untuk memeluk Islam, karena asbab hidayah ini Pak macam-macam Pak. Tukang laundry di Amerika kenapa banyak masuk Islam? Gara-gara mencuci pakaian dalam umat Islam. Sepele Pak. Asal pakaian dalam umat Islam yang dicucinya bersih. Karena apa? Rasulullah menganjurkan cuci lubang depan, cuci lubang belakang, jadi bersih. Kita dicuci, mereka kadang termasuk juga nih orang Islam yang tidak tahu dengan agamanya. Kadang Ustadz, mobil saya ini berapa kali saya narik
kurang penumpang, bapak kencingkan usaha bapak enggak? Ya kadang kan orang tuh kencing buka pintu mobil pak, kencing dari situ. Tempat usahanya dikencingkan ya pak, tentu kurang pemasukannya dia. Karena kotor, tidak mau membersihkan, buang air kecil, buang air besar. Kadang malu kita masuk ke kamar-kamar mandi masjid bau. Kadang udah ditulis tuh, tolong pipis jongkok karena itu sunnah. Tidak takut orang pak. Kalau tidak jongkok kena porstat, baru takut orang pak. Karena kalau dibilang sunnah orang sepele kadang pak perihal sunnah ini. Karena kalau orang kencing berdiri dijamin bisa kena porstat. Kenapa tidak ada perempuan yang kena porstat? Karena pipisnya jongkok. Sebetulnya dalam Islam laki-laki perempuan pipisnya jongkok, bukan berdiri. Kalau kita berdiri pak kencing sini air melenting-lenting kemari pak, disiram yang di depan, yang di sini tetap bau lah. Nah jadi begitu dia mendengar jangan mengeluh, dipraktekkannya pak, masuk Islam dia siang itu, sebab kata-kata jangan mengeluh itu, masuk Islam dia diusir oleh keluarganya. Diusir keluarganya tidak mengeluh pak. Kadang masuk kami mu'alaf ke masjid-masjid gitu ya pak ya, jangan-jangan diterima. Kadang modus pak, bukan kita melatih diri kita berburuk sangka. Orang Islam pun udah terlalu banyak kok. Maksudnya itu janganlah sampai dengan dalih mu'alaf masuk ke masjid minta sumbangan. Di Pekanbaru udah ada mu'alaf center, masuk ke sana. Di situ dibina, bukan disuruh ngemis-ngemis. Karena pekerjaan halal yang dibenci Allah adalah meminta-minta. Nah, waktu dia masuk Islam, orang masjid mau nyumbang-nyumbang, dibilang jangan nyumbang. Bukan untuk ini saya masuk Islam, bukan untuk sumbang-sumbang. Tapi akibat dia diusir dari keluarga itu tentu hidupnya susah pak. Berhari-hari coba untuk bekerja mengulang lagi karena keluarga tidak nerima, tetap tidak ada dapat pekerjaan yang baik. Tapi yang diri tetap tidak mengeluh. Terus dia berdoa sampai akhirnya ya Allah. Dia alasan sama istrinya apa bu? Begitu dia pulang ke rumah, dia udah diusir oleh keluarga itu, tinggal di suatu tempat yang tidak layak sebetulnya pak. Alasannya asal keluar pagi, abang kerja dulu. Pulang nggak ada buat apa-apa. Alasannya abang baru kerja, nggak mungkin lah langsung minjam uang. Padahal dia nggak kerja pak. Cari ke sana, cari kemari nggak dapat. Di masjid aja. Tapi tetap dia rahasiakan. Tidak mau dia ngeluh dengan orang. Tolak pakai apa aja beberapa hari itu air putih sampai gembung perut anaknya pak. Kadang ada dapat apa sedikit di sampah dibersihkannya, kasih makan. Tapi dia tetap tidak mengeluh. Di hari ketiga itu dia berdoa, ya Allah, kalau aku tidak akan berpaling dari Islam ini ya Allah. Cuman yang aku takutkan istri dan anak-anakku. Dulu mereka berkecukupan. Sekarang sudah berhari-hari mereka tidak ketemu makanan yang layak. Aku mohon kepadamu ya Allah. Aku tidak mengeluh kepada seorang manusia pun. Begitu dia ketakutan pulang malam itu pak, 100 meter menjelang ke tempat tinggal dia, tercium dia aroma makanan pak. Kapan pula dapat duit masak nih? Pas masuk ke dalam, masak kan? Tadi bos abang kemari dia jalan, kasihnya duit inilah untuk belanja. Waduh pak, sampai sekarang jadi misteri siapa yang ngasih uang itu ke rumahnya. Nah di saat kita berjuang untuk mengamalkan sesuatu pelajaran, dapat keajaiban, itu iman nambah jadinya pak. Tapi kalau dibawa mengeluh, tentu tidak ketemu. Sedikit cuman yang diperintahkan ini, jangan mengeluh, ternyata betul luar biasa dampaknya ke dirinya. Itu yang membuat orang jadi semakin ingin dekat kepada Allah ini. Karena cara Allah ini berbeda dalam mengabulkan doa. Pokoknya kalian amalkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku beri kalian rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jangan sampai takut miskin, jangan sampai pokok jadi aja kalau orang baik, susah hidup kalian, aku bantu.
Itulah ibaratnya Allah. Nah ini cara Amir bin Fuhairah. Paling tidak aku telah berjuang walaupun aku akan masuk neraka. Paling tidak aku berjuang dulu, menghindari diriku dari perbuatan buruk. Pas dia mau meninggal Pak, tidak berhenti dia menangis. Heran orang, dia taat ibadah, salah mungkin ibadahnya selama ini, makanya dia nangis. Ditanya sama orang, Pak, kenapa kau menangis? Apakah kau takut mati? Kata dia, yang aku tangiskan, aku tidak bisa lagi puasa sunnah, aku tidak akan bisa lagi sholat malam. Itu yang ditangiskan dia Pak, bukan dunia yang ditangiskan dia. Tidak bisa lagi aku menikmati sholat malam, tidak bisa lagi aku baca Quran, tidak bisa lagi aku puasa sunnah. Justru itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah Pak. Kalau dunia ini nomor 16 bagi mereka. Ini ada dia mau meninggal Bu, di absennya anak-anak satu-satu. Joni, ada Pak Riko, ada Pak Dewi, ada Pak. Kami di sini semua Pak. Di sini kalian semua, siapa yang jaga toko? Nah, toko yang diingatnya Pak. Itu mau meninggal tuh Pak. Tapi kalau orang-orang yang sudah taat kepada Allah, dekat kepada Allah, dunia ini nomor 16. Maksudnya itu apa Pak? Mereka menganggap kalaupun mereka ada dapat dunia ini dijadikan untuk jalan menuju akhirat, digunakan untuk kebaikan. Kemudian Pak, yang kedua, Ar-Rabi bin Qusaim. Jadi emang amalan orang-orang zuhud ini tidak termakan sama kita Pak. Kekuatan mereka beribadah ini tidak termakan sama kita. Ar-Rabi bin Qusaim ini, dia kena penyakit lumpuh. Disarankan orang Pak, berobatlah Syekh. Kenapa engkau tidak mau berobat? Berobat itu kan sunnah. Betul Pak. Kalau kayak kita nih yang tidak sanggup seperti beliau ini, janganlah coba mengamalkan ini Pak. Kita kalau sakit berobat, masalah kesembuhan urusan Allah. Tidak ada satu dokter pun yang bisa menyembuhkan penyakit. Tidak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan penyakit. Dokter diabetes saja Pak, sakit diabetes Pak. Bayangkan tuh Pak. Dia dokternya, tapi dia sendiri berpenyakit yang sama. Artinya Pak, itu biasa Pak. Pokoknya ada ikhtiar kita dulu untuk berobat. Sakit, berobat dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan pula pakai sembur-sembur pula Pak. Ini semayang udah taat Pak, tapi putus asa berobat, dah kemana-mana berobat nggak bisa. Akhirnya udah pakai sembur-sembur jadinya Pak ya. Pakai air, kemudian dibacakan. Kalau ayat kan dibacakan Alhamdulillah Pak. Ini tidak pula ayat mantra yang dibaca. Kemudian dimandikan, habis itu mencong mulutnya Pak. Datang orang ditampar setan. Nah, kan itulah lagi Pak ya. Padahal stroke kawan nih Pak. Nama bibir miring itu kan stroke itu Pak. Dibilang ditampar setan. Padahal sholat taat, tapi putus asa. Ini tidak bisa dimakan, obat ini tidak cocok, obat ini tidak cocok, obat ini tidak cocok. Mana ada obat yang bisa menyembuhkan? Cuman kita percaya kepada ahlinya. Kata dokter nih makan 3 kali sehari ini sebelum makan, udah lakukan aja itu. Masalah sembuh tidak sembuh itu bukan urusan kita. Tetapi beliau ini berbeda Pak. Dia katakan memang aku tahu berobat itu sesuatu yang benar. Tapi ingatkah kalian kaum Samud dan Ad ketika diberikan Allah azab, mau yang pandai mengobat ataupun orang yang berobat semuanya mati. Tidak ada yang selamat. Kalau Allah menurunkan azab, yang baik, yang jahat lewat semua. Tidak ada yang tidak. Nanti kata Rasulullah akan dibangkitkan sesuai niatnya. Waktu orang mau menyerang Ka'bah itu semua yang di pasar dimatikan oleh Allah, gempa. Kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah, kan tidak semuanya yang mau nyerang Rasulullah, masa dimatikan semuanya? Akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau baik ya masuk surga. Jadi misal macam virus sekarang ini Pak, tetap kena semuanya, mau yang baik, yang soleh, kena semuanya. Cuman ada plusnya, kalau orang yang beriman kena, itu akan meningkatkan derajatnya dan menghapus dosanya.
Cuman insya Allah lah, insya Allah ini kita tidak terkena virus ini Pak. Memang siapa yang tidak khawatir Pak, barulah tahun 2020 ini Ka'bah itu sampai sepi gitu, Pak. Kosong malah bukan sepi lagi, sampai nangis imamnya Pak. Sholat Jumat orang tidak berapa, sampai nangis imam Masjidil Haram itu. Sekali itulah baru sholat Jumat sesepi itu gitu Pak. Jadi Allah kalau ngasih azab udah rata, kalian kena semuanya. Yang beriman bertambah kuat imannya, yang sesat ya tambah sesat. Sampai kalau nakwa dipasangnya di kepala Pak, kan tambah parah ini ya. Kalau nakwa itu dipotong, dimasukkannya kepalanya ke dalam. Dulu disuruh nutup aurat nak mau, sekarang nutup aurat semua ya Pak, nggak ada ndaknya, sampai semua tutup. Kemudian apa kata Ar-Rabi bin Qusaim ini Pak? Aku tahu berobat itu sunnah, tetapi aku menjadikan sakitku ini semoga dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Semoga dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Itu yang dia tuju sebetulnya. Akhirnya datang masyarakat mengatakan, mengapa engkau tidak dakwahkan manusia supaya banyak orang ini yang makin dekat kepada Allah? Kenapa kau tidak berdakwah? Jawabannya ini Pak selalu terngiang-ngiang di telinga saya Pak. Saya sedangkan diri saya aja banyak kesalahan. Saya aja tidak ridho dengan diri saya ini. Sebetulnya kalau dicek betul loh Pak. Kita aja membuat aturan untuk diri kita sering kita langgar. Udah dibuat tulisan tuh Pak, tidur jam 10 malam, pasti lewat juga. Udah dibuat tulisannya, udah kita katakan ke diri kita, baca Quran sebelum tidur, kita lawan. Itu kita sama diri kita aja, udah banyak celahnya diri kita ini. Kalau kita renung-renungkan Pak, banyak buruk kita ini yang harus kita tengok sebetulnya. Makanya kata Rabi bin Qusaim, sedangkan keburukan aku aja banyak, bagaimana mungkin aku bisa pula sempat ngecek keburukan manusia? Aku nasihati pula dia, sedangkan diri aku ini aja banyak buruknya. Bagaimana aku menasihati orang? Karena kata dia, nah ini kata-kata kuat dari Arabi bin Qusaim ini Pak. Banyak orang yang takut melihat manusia melakukan dosa, tetapi dia melupakan dosanya sendiri. Kita ketika melihat orang buat dosa, ya Allah ini bahaya ini dia buat. Padahal dia sendiri banyak buat dosa. Tapi kalau orang lain buat dosa ketakutan dia. Kalau kita lihat Pak, orang memukul anaknya, ya Allah kejamnya lagi. Kita lupa, kadang kita juga pemukul anak. Nengok orang kita ngeri, padahal kita kadang melakukan hal yang sama. Nah ini luar biasa kata-kata Rabi bin Qusaim ini Pak. Banyaklah melihat keburukan diri sendiri. Jangan suka membahas orang, keburukan orang. Karena kalau kita membahas keburukan orang Pak, otomatis kita menganggap diri kita ini bersih. Kalau kita menganggap diri kita bersih, mulai ada kesombongan. Seberat biji zarah aja kesombongan dalam diri kita ini tidak akan bisa masuk surga. Jadi lebih baik banyak-banyaklah melihat kesalahan sendiri. Cuman ini sulit diamalkan nih Pak. Karena orang Bu ya, Rasulullah berpesan, kalau melihat keburukan orang, cari 70 kebaikannya. Itu dipraktekkan Rasulullah Pak. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, mau meninggal, Umar bin Khattab radhiyallahu an ditariknya jubah Rasulullah. Jangan jenguk orang seperti ini ya Rasulullah. Kau kan tahu di dalam Al-Quran dikatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mau mohonkan ampun untuk orang seperti ini Muhammad, kau tidak minta ampunkan untuk orang seperti ini, walaupun kau meminta ampun 70 kali. Nah, ini batasan yang sangat dahsyat dalam Al-Quran. 70 kali kau minta ampun untuk dia, tidak akan diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah, biar aku minta ampunkan untuk dia 71 kali. Itu bukti baiknya hati Rasulullah. Kalau kita melihat buruk orang, kata Rasulullah, cari 70 kebaikannya.
Begitu betul Pak, kan sulit tuh Pak. Artinya tidak usah lah ceritakan keburukan orang, kecuali membahayakan orang lain keburukan dia, baru kita sampaikan. Bapak ini utang sering tidak bayar, kemudian dia utang sama bapak yang ini, kita kasih tahu Pak, jangan kasih dia utang payah tuh Pak, minjam ya lunak, dia minta bapak besok dia maunya. Nah, itu menyampaikan, tidak apa-apa Pak, itu bukan menjelekkan, menyelamatkan orang dari keburukan orang lain. Nah begitu juga nih, kita kadang Bu ya, kalau orang yang baik-baik pula Pak, menceritakan kebaikan orang aja, muaklah orang nengok orang seperti ini Pak. Agak lain mata dia nengok aku Bang. Enggak, matanya tuh memang macam itu. Dia itu juling matanya. Enggak Bang, normal matanya, agak buruk dia nengok aku. Sebetulnya tuh bukan nengok buruk, bisa jadi dia pas sakit perut, kau pas lewat nampak sama dia. Muak aku nengok abang nih cerita baik aja orang semua, ada seka orang Pak. Nah, itulah ujiannya Pak. Kalau kita berprasangka baik ini, banyak orang sakit hati. Kadang kita sering salah Pak. Kalau dengar versi cerita orang ini tentang orang ini, seolah-olah kan orang ini benar. Nah, itu yang sering terjadi itu Pak. Tapi kita coba datangi orang yang dia ceritakan tuh Pak. Iya betul seperti ini. Ternyata kadang berbeda. Jadi ini kita ini harus bijaksana lah, jangan sampai tipis telinga. Coba dengarkan pula alasan orang. Nah, ini Ar-Rabi bin Qusay. Kemudian Pak, Abu Muslim Al-Kaulani, ini prinsip dia apa Bu? Dia tidak akan pernah duduk dengan orang yang menceritakan dunia. Itu amalan dia Pak. Dia tidak akan duduk kalau orang cerita duit masuk, cerita kemegahan dunia, dia tidak akan duduk bersama orang itu. Ini dahsyat amalnya. Sementara kita duduk Pak, cerita kita kadang bebas. Dia nggak mau, pokoknya kalau cerita dunia aku tinggalkan. Dan dia orang yang paling semangat duduk di majelis-majelis ilmu Pak. Dan tidak pernah mengukur siapa yang ceramah, siapa yang berceramah tidak diukur. Pokoknya asal cerita soal akhirat dia duduk. Tidak ada dia nengok guru Pak. Tidak guru aku loh. Keluar, kan banyak seperti itu Pak ya. Ini tidak guru aku, tidak ustadz aku, keluar. Tapi kalau dia tidak, asal cerita masalah akhirat, keimanan, tauhid, dia duduk. Dan kalau tidak ada majelis ilmu di masjid, nampak dia orang sedang duduk halaqah, berkumpul, didekatinya, didengarkannya Pak. Rupanya salah dia. Orang sedang duduk cerita duniawi Pak. Yang ini membanggakan budaknya, yang ini membanggakan hartanya, yang ini kerjaannya, proyeknya, duit masuknya. Kadang kan sering duduk seperti itu. Kalau kita menceritakan nikmat Allah ini Pak, Allah ngasih kita nikmat boleh kita perlihatkan, tapi hati-hati kita menceritakannya. Kalau ke orang-orang baik kita bercerita Pak, mereka akan mengucapkan Alhamdulillah, semoga murah rezeki, semoga berkah. Kalau sempat ada orang dengki di sana Pak, mulut yang mengucapkan Alhamdulillah, hati sakit tuh Pak. Jadi ketika kita dapat nikmat tuh bukan netizen aja yang benci sama kita, kawan kita sendiri belum tentu senang lagi Pak. Makanya hati-hati kita kalau cerita tentang nikmat itu. Tengok betul lu sama siapa kita bercerita nih. Nah, pas dia duduk didengarnya Pak, wah rupa cerita duit masuk, meninggi-tinggi. Akhirnya kata dia, kalian tahu enggak posisi aku duduk di antara kalian sekarang ini? Kenapa Pak? Sama seperti orang kehujanan di jalan, nampak dia dua pintu rumah terbuka. Di situ aku mau berteduh. Rupanya lebih bocor pula lagi yang di dalam rumah itu hujannya. Aku sangka kalian tadi menceritakan masalah akhirat untuk menguatkan keimanan aku. Rupanya justru kalian duduk menceritakan masalah dunia. Salah aku duduk sama kalian. Nah ini amalan yang dahsyat juga nih Pak. Tidak duduk dengan orang pecinta dunia. Kalau kita duduk dengan pecinta dunia yang untuk akhirat, enak Pak. Nih duit kita segini, saya ada uang segini, apa program kita nih untuk umat, apa yang kita buat, nah, itu baru bagus Pak. Enak duduknya, ketemu solusinya.
Tapi kalau misalnya duduk, tok cerita dunia, aku tengok jam aku nih, hitung jam kalian ini semua 1 jam aku ini baru harganya. Ori itu ori lah, tengok buka, yang tinggi pak. Awas sepatu aku terinjak, tak tahu kalian mereknya tuh, John Lock tuh 12.800.000 harganya. Itu yang diceritakan duduk meninggi-tinggi pak. Contoh macam ibu-ibu sosialita tuh duduk pak, tengok pak, posisi tas pasti kalau ori itu gini terus nentengnya pak. Apa salahnya ditenteng gini? Tapi harus gini pak. Kau nak tahu orang itu mereknya apa gitu pak. Berfoto pasti dihadapkan ke kamera. Nah, itu berarti itu original tuh pak. Kalau ke samping semi premium, kalau ditaruhnya tuh berarti itu KW. Itu 285.000 ke bawah harganya. Jadi gaya inilah kalau cerita dunia ini bu ya susah kita. Tapi lihat orang muslim yang sudah almarhum pak di Australia, pengusaha muslim namanya Ali Banat. Ali Banat tuh sampai dia meninggal pak hampir seluruh dunia berduka pak. Karena apa, hartanya memang diperuntukkan ya untuk orang-orang muslim di pelosok-pelosok, di negeri-negeri miskin. Pokoknya harta dia yang banyak itu gunakanlah untuk kebaikan. Sampai dia mau wafat itu sempat juga bikin vlog pak, mulut udah keluar darah karena memang dia kena kanker. Tapi nampak wajah dia itu puas pak. Karena apa? Harta dia untuk kebaikan orang banyak. Tapi kalau misalnya kita mencari harta untuk kepentingan kita sendiri, siap-siap banyak penyakit. Siap-siap banyak penyakit. Orang banyak apa bu? Lebih banyak untuk dia daripada yang dia keluarkan. Itu yang membuat penyakit itu sebetulnya. Jadi jangan terlalu kuat bercerita soal dunia, sekedarnya saja. Apalagi kalau di masjid usahakan cerita untuk yang menguatkan akhirat. Ini berbunyi atau enggak nih pak? Saya sering betul kena nih. Masih ada. Kemudian pak, Azwad bin Yazid adalah orang yang sangat gigih dalam beribadah. Ini lebih parah lagi bu. Dia itu pak mengamalkan puasa itu sampai hijau menguning badan dia. Ini kuat betul puasa. Bapak jangan puasa sampai seperti ini pak. Ada orang bertanya, seberapa besar engkau menyiksa tubuh kau ini? Jawaban dia apa pak? Perkara yang aku tuju jauh lebih penting. Yang penting badan aku ini tidak disiksa Allah besok di neraka. Biarlah sekarang kusiksa di dunia dia berpuasa, asal nanti di akhirat Allah tidak menyiksa tubuhku lagi. Nah inilah dulu 3 orang gambaran orang yang zuhud kepada Allah. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.